Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Nugraha dengan NPM 2308260203. Di sini saya akan mengerjakan tugas remediasi mengenai mata kuliah bioetik. Nah, di sini saya mengambil suatu permasalahan di mana terdapat dugaan malpraktik di RS Graha Kedoya, Jakarta Barat, di mana seorang pasien merupakan korban pengangkatan indung telur secara sepihak. Nah, kasus ini berawal dari pasien wanita dengan inisial S berusia 28 tahun. Dia itu datang ke Rumah Sakit Graha Kedoya pada tanggal 20 April tahun 2018 karena nyeri setelah latihan Muay Thai. Nah, kemudian dia setelah berobat, kemudian dia melakukan dokter melakukan OSG dan menunjuk adanya kista. Kemudian dokter tersebut melakukan rujuk ke dokter kandungan. Kemudian pada tanggal 21 April tahun 2018 dilakukan operasi pengangkatan kista. Nah, di tengah operasi, dokter mengambil keputusan untuk mengangkat kedua inung telur pasien tanpa persetujuan sebelumnya karena diduga kanker. Akhirnya pasien diberitahu setelah operasi bahwa dia tidak bisa memiliki keturunan biologis lagi. Nah, dari kasus tersebut terdapat beberapa etika-etika dari kedokteran yang dilanggar. Yang pertama itu etika otonomi atau otonom, di mana pasien itu tidak diberikan kesempatan untuk memberikan persetujuan atau dokter kurangnya inform consent yang dilakukan dokter untuk meminta persetujuan pasien atas tindakan yang dilakukan dokter. Itu merupakan salah satu kode etik yang harus dipenuhi oleh seorang dokter. Jika kita tidak melakukannya, maka itu salah satu pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang dokter. Nah, pada kasus tersebut, dokter dokter tidak melakukan inform consent terlebih dahulu kepada pasien untuk dilakukannya pengangkatan ovarium. Nah, kemudian ada benefits, di mana dokter berargumen bahwa tindakan diperlukan untuk mencegah potensi kanker. Namun tanpa diagnosa definitif, manfaat tidak jelas dan dapat menjadi tindakan yang berlebihan. Kemudian ada juga non malfeasance, di mana tidak merugikan. Tindakan menyebabkan hilangnya potensi reproduksi pasien. Itu merupakan salah satu tindakan yang merugikan pasien, di mana seharusnya seperti sebelumnya, dokter itu harus meminta persetujuan pasien karena ini sangat merugikan pasien, di mana pasien tidak dapat memiliki keturunan secara biologis lagi. Apalagi pasien masih berumur muda, masih berumur 20 tahun, di mana itu adalah umur produktif bagi seorang pasien untuk menghasilkan keturunan. Kemudian resiko fisik dan psikologis sangat besar melanggar prinsip primum non nocere. Kemudian ada justice atau keadilan, di mana sebenarnya tuh pasien tuh berhak atas pelayanan yang adil dan transparan. Jadi sebagai seorang dokter seharusnya kita memberikan layanan yang adil dan setransparan mungkin kepada pasien agar pasien memahami dan mengetahui apa tindakan yang akan dilakukan seorang dokter dan apa resiko serta apa manfaat yang akan didapatkan oleh pasien. Kemudian keputusan yang tidak setara antara dokter dan pasien mencerminkan ketimpangan posisi dan melanggar hak dasar pasien. Eh, itu merupakan etika-etika yang terdapat kesalahan etika yang dilanggar oleh dokter sesuai kasus tersebut. Kemudian kalau misalkan kita membahas soal hukum, di mana dokter itu telah melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 52, di mana memberi hak pasien memperoleh informasi lengkap tentang prosedur medis, di mana seperti yang kita bahas sebelumnya, dokter tersebut tidak melakukan inform consent atau persetujuan atas tindakan yang dilakukan. Dokter juga kurangnya edukasi atas manfaat atau kerugian yang akan dialami pasien. Apalagi itu menurut saya sangat-sangat merugikan pasien karena itu adalah usia produktif pasien yang seharusnya pasien bisa memiliki keturunan, menjadi tidak bisa memiliki keturunan. Dan itu juga penyakit yang didiagnosa dokternya juga belum secara lengkap gitu. Pemeriksaannya belum dilakukan secara lengkap. Kemudian seorang dokter tersebut juga melanggar hukum di mana Permenkes nomor 290 tahun 2008, di mana wajib ada persetujuan tertulis setelah informasi lengkap diberikan oleh dokter. Kemudian sudah jelas
Pak dokter tersebut telah melanggar kode etik kedokteran Indonesia atau Kodeki, di mana mewajibkan dokter beroperasi berdasarkan prinsip informed consent dan standar prosedur, di mana tindakan tanpa persetujuan bisa dikenai sanksi etik maupun hukum. Nah, mungkin itu itulah etik-etik atau pelanggaran sesuai peraturan yang dilanggar oleh dokter sesuai kasus itu. Maka dari itu seorang dokter hendaknya melakukan tindakan sesuai dengan etik-etik. Yang paling utama adalah informed consent, di mana pasien harus mengetahui atau menyetujui apa tindakan yang kita lakukan. Walaupun tindakan yang kita lakukan itu baik untuk pasien ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.